Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian i'tikaf kita di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini masih di bagian pertama tentang fadilah membaca Al-Quran. Nah, ini kita hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu merupakan keluarga Nabi, sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini terkenal dengan ahli tafsir beliau, keahlian beliau dalam bidang tafsir. Ada salah satu kitab yang itu dianggap sebagai tafsir beliau Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Dan beliau ini mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini termasuk sigharus sahabah, sahabat junior. Maksudnya sahabat junior itu adalah ketika Nabi hidup, dia masih muda, itu maksudnya sahabat junior. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Innal ladzi, sesungguhnya. Nah, ini dalam kajian ilmu nahu, innal ladzi, sesungguhnya orang yang, alladzi ini termasuk isim ma'rifah, isim mausul. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya orang yang di jauf, rongganya itu syai'un minal Qur'an, tidak ada Al-Qur'annya, mungkin tidak membaca Al-Qur'an, tidak ada hafalannya, ya seperti itu. Kal baitil kharib, seperti rumah yang runtuh. Ini menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran ini menjadi pondasi bagi seseorang, bagi siapapun, terutama seorang muslim, seorang mukmin. Itu hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Nah, hadis hasan sahih itu maksudnya adalah hadisnya dalam satu jalur hasan, di jalur yang lain sahih. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2913. Adnan al-Abadilah al-Arba'ah, itu ada Abdullah bin Umar, tadi Abdullah bin Abbas, selanjutnya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an. Ini kemungkinan hari kiamat nanti dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan tartillah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu tartil waktu di dunia. Bagaimana kamu tartil waktu di dunia. Nah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra, dan posisi kamu adalah ketika akhir bacaan. Nah, jadi di akhir itu posisinya naik terus. Ini tentang kemuliaan yang diberikan kepada sahibul Quran, ahli Al-Quran. Disuruh memilih, terserah aja. Nah, ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Ini ada 3 orang nih, ashabus sunan, dari 3 orang. Nah,
Abu Daud itu nama Abu Daud ini As-Sijistani, dari Sijistan, namanya Sulaiman bin Al-Ash'ath. Abu Daud itu kunyah, nama beliau aslinya Sulaiman bin Al-Ash'ath. Kalaunya spesialisnya hadis, nah itu keahliannya salah satunya adalah menghafal nama-nama orang, nama dan bin. Itu. Beliau yang ketujuh palingaran abah orang, nah ini bagus masuk hadis nih. Banyak hafal nama, ingat nama-nama aja karena itu penting. Sulaiman bin Al-Ash'ath itu Abu Daud. Kalau Imam Nasai nama beliau Ahmad bin Shu'aib Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib itu. Nah, itu Imam Nasai dan Imam Abu Daud. Qala At-Tirmidzi, jadi Imam Tirmidzi langsung mengomentari hadis ini yang beliau riwayatkan sendiri. Kualitas hadisnya adalah hadisun hasanun sahihun. Hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Satu jalur hasan, satu jalur sahih. Ini di Bukhari tidak ada yang analisa seperti ini. Ini Imam Tirmidzi aja. Lalu sebelum lanjut, ini kan periwayat hadisnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi beliau ini, Abdullah bin Amr bin Al-As ini, pertama termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah. Termasuk dari kuartet Abdullah, salah satunya beliau, Abdullah bin Amr bin As. Satu. Lalu yang kedua, beliau ini waktu perang Siffin, nah terlibat di dalamnya, ikut bersama ayah beliau. Ayah beliau itu Amr bin As. Jadi kalau kita lihat di sejarah itu, waktu perang Siffin itu sahabat terbagi dua kubu, yang mendukung Sayyidina Ali dan mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu sahabat yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah Amr bin As. Nah, Abdullah ini ikut ayahnya. Ketika peperangan hampir terjadi, perang Siffin itu hampir terjadi, Abdullah bin Amr bin As ini ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyinya tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu yang dulu waktu di Mekah itu disiksa dan beliau itu pura-pura mengucapkan kata-kata kafir, tetapi hatinya tetap beriman, yang wakal buhu mutmainnun bil iman. Nah, itu Ammar bin Yasir. Jadi waktu perang Siffin, Ammar bin Yasir itu sudah sangat tua, cuma masih ikut. Nah, Abdullah bin Ammar bin As ini ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah apa? Taqtuluhu al-fiyah al-baghiyah. Nanti yang membunuhnya adalah kelompok pemberontak atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan yang sah. Nah, saat itu pemerintah yang sah adalah Sayyidina Ali. Waktu hampir perang terjadi, sama Abdullah bin Amr bin As ini sempat bertanya kepada khalayak ramai, di manakah Ammar bin Yasir berada? Di manakah Ammar bin Yasir berada? Lalu kata yang lain, wah, di kelompok Sayyidina Ali. Nah, lalu apa yang terjadi? Abdullah bin Amr bin As ini keluar dari medan pertempuran Ghazwatu Siffin itu, perang Siffin. Kenapa? Pertama, beliau tahu yang benar kelompok Sayyidina Ali. Yang kedua, Abah Sidin, Amr bin As, umpat kelompok yang salah. Jadi biar kesumbat. Kalau bina tetampar Abah itu ngalih juga. Nah, jadi beliau keluar deh. Awal lagi dah. Ini tentang Abdullah bin Amr bin As. Hadis berikutnya, wa an Muadz bin Anasin radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Nah, jadi Al-Qur'an ini luar biasa. Bacaannya itu sudah mengandung keistimewaan, mukjizat. Tidak ada buku yang bisa bertahan sampai 14 abad tanpa berubah sedikit pun. Itu membaca, mengartikannya luar biasa, mentadaburi luar biasa,
mengamalkan, ya juga tuh ada pahala tersendiri. Nah, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, ini berarti siapapun yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita puasa, berarti mengamalkan ada yang dalam Al-Qur'an sudah. Dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat kita kerjakan. Satu ayat kita kerjakan. Atau bisa dikatakan kita masih mengerjakannya. Nah, man qara'al Quran, saya baca Al-Quran lalu mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, apa yang terjadi? Ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Nanti orang tuanya dari yang melakukan hal tersebut akan Allah pakaikan tajan yaumal qiyamah, mahkota. Jadi misalnya si A ini membaca Al-Quran. Lalu setelah membaca Al-Quran, dia amalkan di dalam Al-Quran tersebut. Sederhananya, dia baca ayat tentang puasa, lalu dia berpuasa, puasa Ramadan. Sudah. Apa yang terjadi? Itu contoh sederhana lah. Yang terjadi adalah nanti orang tua si A itu, A ini pasti memiliki ayah, pasti memiliki ibu. Nah, maka kedua orang tuanya nanti hari kiamat akan Allah pakaikan mahkota. Mahkotanya itu bagaimana bentuknya? Mahkotanya itu bentuknya adalah dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Cahaya mahkotanya itu, nah, bercahaya itu lebih bagus, lebih baik daripada cahaya matahari fi buyutid dunya, di dunia. Silau aja orang di belakang ada itu ungkapan kehormatan, ungkapan keistimewaan. Sama kayak yang muadzin, yang sering muadzin itu nanti hari kiamat atwalu unukan, lehernya panjang, kuler aja kayak jerapah ya. Berarti jangan bayangkan ukuran di dunia, itu adalah ungkapan kehormatan nanti di hari kiamat. Jadi bahasa-bahasa yang akhirat itu tidak semua bisa kita terjemahkan tekstual di dunia ini. Atwal unukan itu secara bahasa jelas lehernya lebih panjang. Siapa yang akan lehernya aja nah 20 cm itu sudah kayak lain dah. 20 cm, 20 cm sudah kayak lain dah. Jadi itu sama kayak ini, ketika cahaya itu lebih terang daripada matahari, itu ungkapan keistimewaan. Ini untuk orang tuanya, untuk kedua orang tuanya yang mungkin tidak tahu menahu gitu. Yang kedua orang tuanya orang biasa saja gitu. Cuma tahu mencari rezeki yang halal, ibadah wajib, mengaji semampunya itu. Tetapi karena memiliki anak yang ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, orang tuanya kecipratan. Jadi banyak lagi yang kecipratan kayak ini, apa namanya nih, menghafal itu ada. Ini yang mengamalkan. Jadi kalau ada anak mengamalkan dalam Al-Quran, orang tuanya kecipratan. Makanya yang idza mata ibnu Adam in qata amaluh, apabila seorang anak Adam atau manusia itu meninggal, amalnya sudah terhenti, sudah habis. Salah satunya itu kan yang bisa menjadi penerus pahala jariah itu adalah waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya bukan hanya itu. Ketika anak itu beramal soleh, kan kalau di hadis itu yad'u lahu, mendoakan. Tapi di sini anak soleh yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, orang tuanya itu sudah kecipratan keistimewaan dari Al-Quran tadi. Nah, lalu sambungan hadisnya adalah fama dhannukum billadzi amila bihadza. Kata Nabi ini dari awal lah, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan di dalamnya, nanti akan Allah pakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat.
mahkotanya itu lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Bayangkan, ya Nabi. Fama dhannukum, bagaimana bayangan kalian billadzi amila bihadza. Bayangkan orangnya si A yang mengamalkan tersebut, pahalanya bagaimana? Berarti lebih daripada itu. Kuitannya, orang tuanya yang istilahnya tidak tahu menahu itu mendapatkan mahkota. Berarti orang yang melakukannya lebih daripada itu. Jelas dah. Nah, ini riwayat Abu Daud. Lalu yang selanjutnya dari Warawa ad-Darimi. Nah, Darimi ini salah satu ulama hadis juga. Darimi ini nama beliau Abu Muhammad, itu kunyah namanya Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman, mansubun ila Darim, jaddi qabilah. Jadi Darim itu adalah leluhur di kabilah beliau. Jadi nama imam-imam itu atau ulama yang biasa kita kenal, nisbahnya itu macam-macam. Tidak mesti ke tempat, tidak mesti bisa ke kakek, bisa ke macam-macam. Nah, kalau apa namanya nih, Imam Bukhari itu tempat. Imam Bukhari itu nama tempat. Lalu Imam Muslim nama beliau asli. Imam Abu Daud itu kunyahnya. Nah, kalaunya Imam Syafi'i kakek beliau, Syafi'. Kalau Imam Ad-Darimi sama itu ke kakek beliau juga. Ila Darim jadi kabilah. Nah, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an. Ini di dalam Musnad Imam Ad-Darimi. Hadisnya ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang diucapkan oleh sahabat. Jadi bukan ke Nabi. Kalau Nabi itu namanya marfu, hadis marfu itu. Itu adalah hadis yang Nabi meriwayat Nabi dari Nabi. Tapi kalau hadis mauquf itu sahabat yang berqala, yang berkata. Cuma besar kemungkinan itu ajaran dari Nabi juga karena. Cuma itu dari sahabat. Kalau yang ini hadisnya mauquf. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'a al-Quran. Allah Ta'ala tidak menyiksa hati yang wa'a al-Quran, wa'a itu penuh dengan Al-Quran. Nah, jadi siapa yang membaca Al-Quran, maksudnya Al-Quran ini adalah makdubatullah. Faman dakhala fi fahuwa aminun. Berarti kalau orang yang dengan Al-Quran itu akan aman lah. Man ahabbal Quran, siapa yang mencintai Al-Quran, falyabsyur. Falyabsyur. Falyabsyur itu maksudnya gembiralah. Siapa yang mencintai Al-Quran maka gembiralah. Tentu itu gembira di dunia, di akhirat juga nanti akan gembira. Yang terakhir di bab ini dari Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini tabi'in ditanya oleh Abdul Hamid, wahai Syekh Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang berjuang fisabilillah atau yang membaca Al-Quran? Mana yang lebih engkau sukai di antara dua orang ini? Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Nah, ini kenapa? Itu penting. Karena kata Sufyan, li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi itu bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam hadis ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menyebutkan orang yang terbaik. Bagaimana cara menjadi yang terbaik? Nah, misalnya Nabi memberikan statement, siapa yang ingin menjadi yang terbaik? Nah, maka caranya adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa dan diajarkan. Nah, tuh.
Berarti kalau sebatas ta'allam Al-Quran, belajar Al-Quran saja, tidak mengajarkannya, walaupun kepada anak, kalau tidak mengajarkan sama sekali, itu belum lengkap elemennya. Jadi elemennya harus dua, belajar, mengajar. Nah, mengajarkan Al-Quran ini jangan dipahami secara sempit jadi guru mengaji. Di rumah kita mengajarkan kepada istri, kepada anak, keponakan, cucu, itu juga termasuk mengajarkan Al-Quran. Ikro bang aja mengajarkan ikro masih masuk juga. Masuk. Itu. Jadi peluang tetap terbuka. Nah, peluang tetap terbuka. Yang ini lain lain hadis, tapi dari pendapat pribadi tabi'in, namanya Sufyan Ats-Tsauri, bukan dari Nabi ini. Lalu kenapa jadi dimasukkan Imam Nawawi? Karena ini penting untuk menunjang bab tadi, untuk menambah khazanah di bab ini. Ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Al-Hilyah. Bab yang kedua, bab yang kedua ini masih di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, al-babus tsani fi tarjihi al-qiraah wal qari ala ghairihima. Tentang tarjih itu mengutamakan bacaan dan al-qari yang membaca ala ghairihima, selain yang dari dua tadi. Jadi bab ini tentang mengutamakan ahli Al-Qur'an. Nah, Sabata Nabi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan Abu Sa'id Al-Ansari Al-Badri tentang bagaimana apa namanya nih yang terjadi. Jadi nah, Abu Mas'ud dulu. Ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Nah, siapa beliau ini dulu dijelaskan. Siapa beliau? Beliau Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Beliau ini adalah namanya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Wa qala jumhurul ulama sakana badran wa lam yashhadha. Wa qala Zuhri wal Bukhari wa ghairuhuma syahidaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabatnya ini Abu Mas'ud Al-Ansari, orang Ansor. Lalu ujungnya ada Al-Badri. Nah, mengenai Al-Badri ini jumhur ulama mengatakan karena beliau tinggal di Badar, daerah. Kan perang Badar itu terjadi di suatu tempat namanya Badar. Nah, Abu Mas'ud ini ada ya jumhur ulama mengatakan tinggal di Badar, cuma tidak ikut Ghazwatul Badar. Nah, tapi kata Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari, Abu Mas'ud ini ikut dalam perang Badar. Pertanyaannya, kenapa jadi posisinya ikut perang Badar atau tidak itu penting? Karena orang-orang yang ikut Ghazwatul Badar itu sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Dijamin apa? Dijamin keselamatannya di dunia. Dosanya sudah diampuni. Dosanya sudah diampuni. Makanya ini sahabat veteran Badar, nah itu memiliki keistimewaan. Jadi ada sahabat itu ada klasifikasinya. Ada yang al-asyarah mubasysyirina bil jannah, ada yang kelompok as-sabiqunal awwalun, ada yang sahabat yang ikut Baitul Aqabah 1, 2, ada yang sahabat ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu waktu di 6 Hijriah yang pas Sulh Hudaybiyah. Ada yang sahabat yang ikut perang Badar. Nah, itu ada klasifikasi, ada kesimpulan tersendiri. Di hadis ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang memimpin suatu kelompok itu adalah yang aqra'ukum li kitabillah. Yang paling membaca dengan Al-Qur'an. Nah, yang paling mentadaburi berarti yang paling memahami Al-Qur'an. Berarti kalau bahasa lainnya sederhanakan adalah orang yang paham ilmu agama. Seperti itu. Paham dan bisa mempraktekkan itu. Itu hadis pertama yang disebutkan dalam hadis ini tentang keutamaan. Jadi bilanya kita memiliki
entah keluarga atau siapapun, teman atau siapa, dia memang ahli dalam bidang agama, mengamalkan, maka dialah yang kita dorong untuk bisa apa? Untuk bisa memimpin kita, untuk bisa mengkoordinir kita. Karena itu sesuai dari anjuran Rasulullah SAW. Itulah kenapa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, yang diangkat menjadi penerus Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena beliau dianggap akra'ukum li kitabillah saat itu. Bagaimana tidak? Karena di antara semua sahabat Nabi yang paling dahulu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar. Yang kebersamaannya bersama Nabi paling banyak, Sayyidina Abu Bakar. Orang salah satu tangan kanan Nabi, ya Sayyidina Abu Bakar. Dan yang bersama Nabi hijrah di antara beberapa orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Itu keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Jadi paman Nabi ini banyak paman Nabi. Paman dari ayah itu namanya Amun dari ayah. Kalaunya ibu khalun. Khol itu kalaunya dalam ilmu waris, ilmu akad nikah tidak termasuk, ada masuk hitungan. Itu keluarga, tapi bukan ahli waris, bukan wali, ada juga. Abbas ini adalah paman Nabi. Nah, artinya saudara ayah Nabi. Di antara paman-paman Nabi, saudara ayah Nabi ini macam-macam. Ada yang seperti Abbas, beriman kepada Nabi, membantu Nabi. Walaupun Abbas ini tidak terlihat seperti Hamzah yang frontal. Cuma Abbas ini sebenarnya memiliki andil besar terhadap perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya itu, cuma dalam sejarah tidak ada, tapi kelihatan di tulisan sejarah udah luar biasa. Yang menemani Nabi Muhammad perjanjian Aqobah, membackup Nabi, itu Abbas. Abu Talib memang sudah meninggal. Cuma maksudnya walaupun belum beriman, Abbas itu turun tangan. Ini keponakan dijaga nih. Gitu. Waktu Baitul Aqobah. Dan waktu Nabi berkeliling, tuh waktu kajian sirah kita tuh, kan Nabi itu kan berkeliling tuh ke kabilah-kabilah Islam seperti ini, waktu di musim haji itu Islam seperti ini. Nah, yang menemani Nabi di tahun-tahun terakhir itu, yang hampir hijrah itu, sebelum hijrah itu Abbas yang menemani Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi kemarau, Sayyidina Umar minta doa kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Karena memang memiliki posisi yang luar biasa lah di sisi baginda Rasulullah SAW. Bukan sekedar paman biasa. Abbas itu beriman, Hamzah itu beriman. Nah, Abu Talib tidak beriman tetapi membantu Nabi. Yang tidak beriman dan memusuhi Nabi, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu lain paman Nabi, lain. Itu jauh, karena Nabi itu dari Bani Hashim, kalaunya Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, jauh raitan keluarganya. Rancak biasanya di anak-anak kita itu diajarkan paman Nabi Abu Jahal dan Abu Talib. Nah, lain itu kejauhan, jauh. Paman Nabi itu kalau yang memang memusuhi ya Abu Lahab. Abu Lahab itu memang saudara ayahnya Nabi. Itulah nih yang Abbas tadi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa jadi radhiyallahu anhuma? Anhuma itu kan untuk dua orang, untuk Abdullahnya dan untuk Abbasnya. Jadi kalau kita membaca teks tentang nama sahabat, ujungnya sambil dilihat radhiyallahu anhu ka radhiyallahu anhuma. Bilanya radhiyallahu anhuma, nah itu berarti si anak sahibul ismi, si namanya itu, dan ayahnya itu masuk Islam. Sahabat Nabi dua-duanya. Abdullah sahabat Nabi, sigar sahabat. Ayahnya Abbas sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As, Abdullahnya
sahabat Nabi. Amr bin As, Amarnya itu sahabat Nabi. Udah. Nah, hadisnya apa? Ini dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas kan kitabnya tutup soalnya. Kanal qurra'u ashaba majlisin. Kanal qurra'u ashaba majlisin. Kanal qurra'u ashaba majlisin. Jadi kanal qurra'u ashaba majlisin. Jadi qari-qari itu adalah tim musyawarahnya Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi. Jadi qurra di sini yang ahli tafsir, yang memang ahli Al-Qur'an seperti itu jadi orang dekat Sayyidina Umar, ahli musyawarah, tim ahli, tim penasehat. Wah ini ya tim penasehat presiden lah kata. Kuhulan kanu au syubanan. Kuhulan. Bahasa Banjar pajet haula. Jadi nyer kuhul. Kan itu tanda orang tua kalau lah kuhul sidin. Nah, itu soalnya dari bahasa Arab. Jadi kuhul itu artinya tua. Kuhulan kanu au syubanan. Jadi Sayyidina Umar itu memiliki kebijakan, penasihat beliau itu adalah ahli-ahli Al-Quran, tua ataupun muda, yang penting ahli Al-Quran itu jadi penasihat beliau. Salah satu penasihat beliau itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Walaupun saat itu masih muda, cuma Sayyidina Umar menjadikan beliau sebagai tim ahli musyawarah. Jadi ada, tidak melihat umur, tidak, tapi memang skill, keahlian. Dan penting kita catatlah Abdullah bin Abbas itu masuk dalam tim Sayyidina Umar. Nah, cuma kalau kita lihat bagaimana perjuangan Abdullah bin Abbas ini mencari ilmu luar biasa. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan, karangan Syekh Az-Zarnuji. Jadi ketika beliau ingin belajar ke rumah sahabat Nabi yang lebih tua itu, namanya Ubay bin Ka'ab, ke rumah, mengatok rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu apa nih? Asisten rumah tangga buka lawang. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi? Kenapa aja anak ulun hendak belajar lawan Ustadz Ubay bin Ka'ab, Ustadz lewat ada pokoknya itulah. Nah, Sidin lagi istirahat lagi kayak apa? Ulun hadangi jar Abdullah bin Abbas. Itu siang. Mungkin lagi tidur siang, Sidin hadangi. Di dalam rumah kemadanya ada di luar rumah. Sore sampai sore. Kisahnya itu sampai sore. Pas sore, hanyar Ubay bin Ka'ab ini mengeluari keluar rumah. Pas keluar, kayak Pak Abdullah bin Abbas nih hakun menghadangi, Muhasidin berdabu dah. Berdabu. Karena apa kan padang pasir. Dan siang tuh Sidin kan masuk dalam rumah, di luar rumah aja menghadangi. Saking Sidin menghormati ilmu dan menghormati ahli Al-Qur'annya itu nah. Namun kakak-kakak kita wah ini, kada berkeluar langsung bulik dah. Bulik diteleponi, kasih kita belajar. Ada lagi dah kayak meraju dah. Ada Abdullah bin Abbas menghadangi, dibukai, kenapa jadi mau ikan bu pasiran, ini mah hadangi disimpang ulun guruain aja. Mau tuh ibak bu pasir. Jarubay bin Ka'ab, kenapa jadi sampai uyuh-uyuh. Lalu kata Abdullah bin Abbas, ilmu harus dicari itu. Walaupun beliau itu sepupu Nabi, didoakan Nabi, tapi tetap standar cara mencari ilmunya seperti itu. Ada. Jadi ilmu tuh bukan kayak kita duduk, datang ilmu langsung ada. Memang harus dicari. Makanya tidak ada orang yang lahir langsung bisa tuh. Jadi memang harus dituntut. Kenapa jadi Abdullah bin Abbas ini alim? Karena belajar. Bukan karena keluarga Nabi tuh. Tetapi apa? Beliau karena keluarga Nabi memanfaatkan hal tersebut. Nah itu. Bahasa ini privilege kan. Nah itu memanfaatkan jaringan yang sudah beliau miliki, memanfaatkan dengan baik. Lalu yang terakhir nih, besoknya lah.
Wasayati fil babi ba'da hadza hadits tadkhulu fi hadzal bab. Nanti ada yang lebih rinci tentang hal ini. Wa'lam annal mazhab al-mukhtar ini analisa oleh Imam Nawawi. Annal mazhab al-mukhtar, mazhab yang dipilih, allazi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama, anna qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an itu afdalu minat tasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa ghairihima, dan selain itu apalagi salawat, mbah tuh pulang apa ngarannya nih, takbir Allahu Akbar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, minal azkar. Jadi zikir-zikir itu kalah dengan membaca Al-Quran. Jadi misalnya di list yang nomor 1 ini menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, membaca Al-Quran itu adalah bacaan yang paling afdal. Nah, waqad tadhaharatil adillatu ala dzalik. Jadi banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya amaliyah bacaan yang paling afdal itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Cuma harus kita pahami dengan baik dan benar. Maksudnya apa? Bila berarti ada baik membaca Al-Qurannya harus bertasbih, bukan. Cuma maksudnya ketika kita memilih, maka pilihan nomor 1 adalah membaca Al-Quran. Cuma kalau sudah lelah membaca Al-Quran, baca yang lain, tasbih atau apa. Kalau perempuan haid, jelas tidak bisa qiraatul Quran. Lalu apa? Tasbih, tahlil, salawat. Nah, itu. Jadi ada pilihannya. Imam Nawawi sendiri membahas masalah ini di kitab beliau yang lain, bukan di Tibyan ini, di kitab beliau yang lain, di kitab Al-Majmu' yang kemarin ulun sebutkan. Kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu sekitar 22 jilid. Bila nukar ke pasar kayak ini bisa panjangnya. Qiraatul Quran afdalu minaz zikri illa, nah ini penutup pada malam hari ini, illal ma'sur fi mawadhihi wa awqatihi fa inna fi'lal mansusi alaihi hina idzin afdal wa li hadza umira bi dzikri fi ruku'i was sujud wa nuhiya anil qiraati fihima. Jadi ini penutup untuk malam hari ini, kajian pada malam hari ini. Jadi membaca Al-Qur'an itu bacaan paling afdal. Itu satu. Lalu yang kedua, itu bisa berubah tergantung kondisi. Sederhananya kayak ini, pas azan subuh kita lagi mengaji, pas azan subuh Allahu Akbar, azan subuh. Nah, kita lagi mengaji. Ketika azan itu disunahkan apa? Menjawab azan. Padahal tadi bacaan paling afdol adalah qiraatul Quran. Tetapi ketika azan, yang paling afdol itu apa? Menjawab azan. Nah, berarti di saat itu yang afdol itu dibaca adalah apa? Ya, sautan azan, bukan Al-Quran saat itu. Makanya tergantung kondisi. Jadi misalnya belajar fikih, kalau sholat ya semua orang wajib, karena itu dilakukan. Kalau saat ini bab fikih yang paling diperlukan, paling wajib apa? Puasa, satu. Yang kedua, bab zakat fitrah. Bab zakat lah. Itu dua ini dulu. Kalau yang lain itu tergantung kondisi. Bab nikah, kain aja dulu. Kecuali anak menambah. Hanya belajar bahasa. Sidin imbah bulan puasa ini pindah rancak membaca bab nikah. Nah, ciri-ciri dah. Itu jadi tergantung kondisinya untuk yang belajar itu. Apalagi, nah nih, kita lagi i'tikaf, itu berarti salah satu bab yang paling penting dipelajari saat ini, terserah aja belajarnya di mana itu, adalah babul i'tikaf. Karena i'tikaf ini ada pembahasan tersendiri di fikih. Ada ilmunya itu nah. Ada yang sembarangan ke masjid duduk dah gitu kan. Ada kriterianya kayak itu. Afdolnya kayak apa? Bagaimana kalau ini jadi ini itu. Hukum i'tikaf bagaimana tuh. Karena i'tikaf itu bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Nazar misalnya ada bernazar,